Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Pratomo Setiadi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutmainah dari Program Studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran Angkatan 2022 dengan NIM 15186220033. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Di sini terdapat dena kelistrikan di rumah saya, yang dimana rumah saya menggunakan daya listrik 900 watt. Ada masuk pintu di sini terdapat ruang tamu, ruang keluarga, lalu 2 kamar tidur, 1 ruang dapur, 1 ruang cuci, dan juga 1 kamar mandi. Pertama-tama terdapat papan hubung bagi, yang dimana disambungkan ke KWH meter dan juga ke MCB, lalu dari MCB masuk ke saklar tunggal dan juga stop kontak. Dari saklar tunggal ini terhubung ke 1 lampu, lalu di kamar 1 ini terdapat 1 saklar tunggal yang terhubung ke kabel di ruang tamu, yang dimana kamar 1 ini juga terdapat 1 lampu. Lalu dari ruang tamu ke ruang keluarga. Di ruang keluarga ini terdapat saklar seri, yang dimana juga disambung ke stop kontak. Saklar seri ini terhubung ke 2 lampu. Saklar seri ini bisa untuk mematikan secara bergantian dari masing-masing lampu tersebut. Lalu di kamar 2 terdapat 1 saklar tunggal dan juga 1 lampu yang terhubung dari kabel ruang tamu. Lalu di ruang dapur ini terdapat saklar seri yang menghubungkan 2 lampu dan juga 1 stop kontak. Lalu ke ruang cuci, di sini terdapat 1 saklar seri yang juga menghidupkan di sini 2 lampu dan 1 stop kontak. Dan ini beberapa keterangan dari rumah saya. Terdapat 9 lampu, 3 saklar seri, 3 saklar tunggal, 6 stop kontak, 1 PHB, 1 KWH meter, dan juga 1 MCB. Pada dena kelistrikan di rumah saya itu terdapat hazard dan hazop. Di sini saya mengidentifikasi yang pertama yaitu KWH. Di hazardnya terdapat sengatan listrik, kebakaran, dan kerusakan pada KWH meter. Lalu kemungkinan terjadinya tinggi, sedang, dan rendah. Yang pertama di sini dampaknya yang pada kemungkinan terjadi di tinggi adalah luka bakar, sengatan fatal, dan kebakaran. Lalu dampak yang kedua, kerusakan properti, cedera fisik, dan juga korban jiwa. Lalu dampak di kemungkinan rendah terdapat ketidakakuratan pengukuran dan juga kerugian finansial. Lalu identifikasi pada kabel, hazardnya di sini terdapat sengatan listrik, kebakaran, tersandung atau teriris, kerusakan peralatan, dan interferensi sinyal. Kemungkinan terjadinya pada sengatan listrik yaitu tinggi, pada kebakaran itu sedang, pada tersandung atau teriris itu sedang, kerusakan peralatan rendah, interferensi sinyalnya rendah. Lalu dampak yang ditimbulkan dari sengatan listrik itu terdapat luka bakar, sengatan fatal, dan kebakaran. Dampak dari kebakaran itu kerusakan properti, cedera fisik, dan juga korban jiwa. Lalu dampak pada tersandung atau teriris, cedera ringan hingga serius. Lalu di sini kehilangan data dan kerugian finansial. Lalu interferensi sinyal, terdapat dampaknya gangguan komunikasi dan malfungsi peralatan. Lalu identifikasi pada MCB, di sini hazardnya terdapat sentuhan listrik, percikan api, kenaikan suhu, kegagalan memutus arus, dan juga ledakan MCB. Kemungkinan terjadinya yaitu sedang, rendah, dan rendah. Lalu dampak yang ditimbulkan, yang pertama terdapat luka bakar, sengatan listrik fatal. Lalu yang kedua, kebakaran lokal, kerusakan peralatan. Yang ketiga terdapat kebakaran dan kerusakan MCB.
Yang keempat, terdapat kerusakan peralatan yang dilindungi dan juga kebakaran. Lalu yang kelima, terdapat kerusakan parah pada instalasi listrik dan juga cedera fisik. Lalu terdapat identifikasi pada PHB, yaitu di hazardnya terjadi sengatan listrik, kebakaran, dan juga kerusakan peralatan. Lalu kemungkinan terjadinya tinggi, sedang, dan rendah. Dampak yang ditimbulkan yaitu luka bakar, sengatan fatal, dan kebakaran. Lalu kerusakan properti, cedera fisik, korban jiwa. Lalu juga terjadi kerusakan peralatan dan juga kerugian finansial. Lalu hazard pada saklar, di sini saklar rusak atau tidak berfungsi dengan baik, kemungkinan terjadinya tinggi, dan dampak yang ditimbulkan yaitu kecelakaan listrik. Lalu saklar tersentuh oleh orang atau benda yang tidak seharusnya menyentuh, kemungkinan terjadinya sedang, yang dampaknya cedera mekanis. Lalu hazardnya saklar terbuat dari bahan yang mudah terbakar, kemungkinan terjadinya rendah, dan dampak yang ditimbulkan yaitu kebakaran. Lalu identifikasi hazard pada stop kontak, yaitu stop kontak rusak atau tidak berfungsi dengan baik, kemungkinan terjadinya tinggi dengan dampak yang ditimbulkan kecelakaan listrik. Lalu juga terdapat stop kontak tersentuh oleh orang atau benda yang tidak seharusnya menyentuh, kemungkinan terjadinya sedang dan dampak yang ditimbulkan cedera mekanis. Yang ketiga, stop kontak terbuat dari bahan yang mudah terbakar, kemungkinan terjadinya rendah, dan dampak yang ditimbulkan kebakaran. Yang terakhir, terdapat identifikasi pada lampu, yaitu hazardnya terdapat lampu jatuh, kemungkinan terjadinya sedang, dan dampak yang ditimbulkan cedera fisik dan kerusakan properti. Lalu lampu berkedip atau frekuensi yang tinggi, kemungkinan terjadinya tinggi dengan dampak yang ditimbulkan ketidaknyamanan visual, sakit kepala, dan kejang, tetapi jarang. Lalu yang ketiga, interferensi elektromagnetik, kemungkinan terjadinya rendah, dampak yang ditimbulkan gangguan perangkat elektronik, malfungsi peralatan medis. Lalu yang terakhir, dampak psikologis pencahayaan, kemungkinan terjadinya sedang, dampak yang ditimbulkan yaitu stres, kecemasan, gangguan tidur, dan hingga depresi. Sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.